Diam lonceng di dalam hati, menanti datangnya kekasih pahlawanku yang sejati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika penggiat pembelajaran sejarah ya. Hari ini kita kembali hadir di forum kita Lingkar Amanah Budaya. Iya, oke. Berbahagia sekali dan patut kita berkali-kali dan tanpa rasa bosan untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas keindahan yang telah Allah hadirkan buat kita semua. Betul? Betul apa betul? Betul ya, semuanya sehat, semuanya baik, semuanya sudah ready ya. Ready itu artinya sudah siap ya. Semuanya. Rofit sudah siap, Dika sudah siap, Lutfi sudah siap ya. Salsa Zahra sudah siap, Faiza sudah siap, semuanya. Alfiati sudah siap ya. Tadi sudah menyalakan kamera, terima kasih ya. Kalau mau menyalakan kamera terus nggak apa-apa ya. Itu termasuk atau bagian dari sodako. Sodako apa? Sodako itu adalah kebahagiaan ya. Memberikan kebahagiaan kepada siapa? Membagi kebahagiaan kepada seluruhnya, kepada Pak Arif, kepada proses pembelajaran kita ya. Kalau punya kemampuan ya silakan disodakohkan. Tapi karena memang terbatas, ada halangan segala macam ya sudah nggak apa-apa ya. Yang terpenting adalah semuanya sudah siap dan ready untuk pembelajaran virtual kita di LAB Lingkar Amanah Budaya. Baik. Oke, hari ini Pak Arif sebetulnya berharap bahwa minggu ini sudah presentasi ya, tapi mungkin karena kemarin ada sedikit keterlambatan untuk pembagian kelompok. Pak Arif sampaikan bahwa kelompok sudah ada ya, kelompoknya sudah ada, asumsinya sudah ada lah. Nah, untuk tugas-tugasnya terutama adalah untuk sejarah peminatan itu sudah di-share di GCR. Betul? Sudah ada yang baca? Sudah ya? Iya, jadi di GCR kita sudah sampaikan kelompok 1 itu tugasnya bikin PPT-nya apa, kemudian kelompok 2, kelompok 3, terus semuanya sudah ada, pembagian kelompok dan juga tugasnya itu apa sudah diberikan. Nah, kemungkinan ya minggu depan kita baru akan mulai. Saya nggak tahu kalau misalnya sejarah wajib ya, mungkin juga minggu depan juga. Minggu ini sepertinya banyak sekali acara ya. Cuma satu sih, 17-an, tapi cukup menyita ya. Nanti kita ada latihan juga untuk gladi bersih persiapan 17 Agustus ya. Kita patut bersyukur ya atas karunia kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Pak Arif mau tanya salah satu dulu ya. Coba nyalakan kameranya semuanya, nyalakan kamera. Nyalakan kamera. Tadi belum direkam soalnya, ini yang direkam, versi direkam. Jadi kalian harus banyak tampil di YouTube ya. Nah, yang nyalain kamera masuk YouTube. Masuk YouTube. Elsa dulu masuk YouTube. Apa kabar Elsa? Baik, Pak. Sudah makan apa belum? Udah. Sudah. Jam segini mau udah sarapan, Pak. Ngapain jam segini, Pak? Ya kali ada yang belum sarapan, Pak Arif aja belum sarapan, nggak ada yang nganter. Ya.
Kasihan deh gua. Pakai gua lagi. Kasihan deh saya. Elsa bener ya udah sarapan ya. Sarapan apa Elsa? Nasi goreng. Nasi goreng. Biasanya sama telur. Betul nggak? Enggak, sama ayam. Oh, salah. Ternyata lebih enak ya. Ayam lagi. Aduh, cerita cerita doang. Lah disuruh cerita sama Pak Arif. Iya iya. Ayamnya kalau digoreng tuh, aduh rasanya enak banget ya. Nyekamin. Oke, Elsa sudah siap belajar? Siap. Siap ya, pokoknya siap lah ya. Elsa ini kemarin juara juara 2 Pak. Oh iya, siap. Nanti nanti ada lomba lagi ya. Siap-siap. Oh Ari sombong banget juara 3. Sombong amat. Juara 1 siapa ya? Kok lupa Pak Arif sih? Salsa ya? Azahra. Salsa Zara mana Salsa? Azahra Salsabila, Pak. Ya Zara Salsabila. Saya Bapak. Zara Salsabila nyalakan kameramu. Kameranya hitam semua, Kak. Ini udah hitam gak apa-apa deh. Oh, kamera hitam. Hitamnya kamu tutupin Tahu pakai Pak, apa? saya pakai laptop. Nah, terus gimana caranya aku melihatmu? Maksudnya ada error ya? Apanya sih? Kameranya Kalau error. dinyalain kameranya jadi butek, Pak. Butek loh. Otaknya pakai itu sih kol-kola. Butek loh. Pakai kol-kola ya. Kameranya butek kok. Butek. Ya udah. Zara selamat ya kemarin juara 1. Ya Bapak, makasih. Zara, situasi kamu tinggalnya di mana Zara? Pulau Gebang, Pak. Pulau Gebang, RT berapa? Nomor berapa? RT 4, RW 4. Aduh, RT 4, RW 4. Ya udah. Tungguin ya. Bohong banget. Oke. Ari, kumaha Ari, Damang. Astagfirullahaladzim. Bangun Bang. Tidur mulu. Oh, tidur. Kamu di ruang tamu, Ri? Iya, Pak. Ri di situ udah Ri, siapa? rambutnya lucu, Ri. Di lucu tuh maksudnya ganteng. Jabrik. Lucu tuh maksudnya ganteng, Ri. Kamu tuh yang peka jadi laki-laki itu loh. Gak peka-peka kamu sih. Ri, rambutnya keren katanya. Lucu tuh artinya keren. Keren tuh artinya ganteng. Tapi sayang belum mandi. Saya belum mandi tuh dia saya. Betul. Kelihatannya belum mandi. Belum mandi dia. Parah banget asli. Parah. Ntar mandinya mau pas Oke. mobil besi, Pak. Nurul gimana Nurul? Sehat Nurul? Nurul ini lagi live loh Nurul. Kabur dia. Parah. Nurul Nurul siapa? parah. Nurul Inayah Maulidia 2019-2020. Garis miring 2020. Lengkap banget kan? Sehat Nurul? Sehat, Pak. Nurul kamu pakai seragam Nurul, keren banget Nurul. Jangan kayak Ari ya. Iya, Pak, iya. Parah banget ya. Mending kelihatan kepalanya aja Ri, daripada pakai gituan. Yang nggak pakai seragam ntar pakai seragam ya. Iya, baru aja pakai seragam. Tapi ya kita masih inilah transisi ya. Rafid, kumaha damang Rafid 19. Itu COVID, Pak. Ini Rafid 19. Rafid, Damang Pak, baik Pak. Rafid. Iya ini saya Robert Pak. Nah, ini Rafid Muhammad Fauzan di atas. Itu HP saya. Ini sayanya. Ya, perlihatkan wajahmu sekarang. Oh, penampakan. Belum Lagi, mandi, Rin? Pak. Oke, Fit. Belum mandi, parah banget jam segini belum mandi. Astagfirullah. Dan Udah, tutup. Contoh ya, gak mandi, belum mandi, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lela sehat, Lela? Ini yang versi di shooting ya, Lela. La.
Halo. Bella sehat? Ah, Oh, Bapak panggil saya. enggak. Saya lagi panggil Pak Jokowi. Iya, panggil kamu. Itu Ya, Pak, belakangmu, kenapa? ibu belakangmu apaan tuh? Mading, Bukan papan tulis. Pan. Mading. Kira papan tulis, keren banget. Maksudnya kirain jadi guru kamu. Enggak. Mading ya. Mading tulisannya apa tuh? Contohnya apa tulisannya? Apa ya? Astagfirullah. Pokoknya Itu macam-macam ada. itu curhatan atau apa isinya itu? Ada curhatan, ada impian juga, ada macam-macam, ada nama gitu-gitu dah. Coba salah satu curhatannya apa? Jangan apa? Yo, yang paling nice lah, yang paling Apa? baik deh. Itu. Apa? Beyond Yo, your coba limit. lihat. Coba syuting, deketin. Apa tulisan yang paling bagus? Allah, kagak ada yang bagus. Oh, Ada lah. Bacain. nggak Aku ada. sayang dia. Kok ada aku sayang dia? Astagfirullah, kagak ada, Bapak. Itu aku love dia. Nggak ada. Ada I yang hate. right. Oh, Lahir cowok itu. write down your dream. Ya, Terus rather your dream and you you reach, Aku sayang dia. you reach them one by one. Wih, keren sekali. Itu kata-katamu asli. Iya, iya, cuma tadinya bahasa Indonesia diterjemahin gitu. Wih, keren sekali. Boleh. Ntar Pare mau bikin di belakang sini ya. Ya. Ya, kayak mading gitu. Write down your dream. Apa? It will And you will reach reach them one one by by one. one. Wih, keren sekali, Ri. Kamu kenapa, Ri? Kayaknya atraktif banget kamu ngelihat Lala kayaknya. Waduh, Ari. Waduh, kayaknya sesuatu nih. Stefani aman? Oke, cukup. Ya, makasih. Baik, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta di podcast kita kali ini ya. Kebetulan Pak Ari mungkin akan menjelaskan. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa konsep pembelajaran kita adalah kayak konsep ya podcast. Pembelajaran kita adalah podcast. Metodenya adalah podcast. Jadi siap-siap ketika Pak Ari menanya gitu ya tentang sayur apa yang ada di rumah, siap-siap ya. Ya, harus siap-siap. Tadi ada yang menceritakan saya habis makan nasi goreng, Mbak, sama telur, bukan, sama ayam. Aduh, makin lapar, Pak Arif. Bener. Kalau bilang telur, biasalah. Ayam goreng, Pak. Aduh, Ipin banget ya. Ipin apa Upin? Apa dua-duanya? Yang suka ayam goreng itu Ipin apa Upin sih? Ipin. Ipin ya, kayak Ipin. Berarti kamu suka Ipin ya? Bisa. Enggak. Kamu suka Ipin ya? Enggak. Oke, ya enggak ya. Pokoknya yang ayam goreng mah semua orang juga suka gitu ya. Enggak harus ngefans sama Ipin ya. Ipin dan Upin. Kalau di sini ada Ipul ya. Ipul sama Ipil. Ipil sama Upil. Ipil dan Upil. Astagfirullahaladzim. Corok-corok tit ya. Harus disensor ini ya. Oke, yang penting semuanya dalam kondisi sehat. Pak Arief ingin sampaikan tugasnya. Jadi dengarkan baik-baik teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Iya, tugasnya tuh ada dua ya. Tugasnya itu adalah membuat Suaranya kecil banget, Pak. kok baru ngomong sih? Dari tadi kecil emang. Tadi gede, terus tiba-tiba kecil. Sekarang kenceng nggak? Kenceng kok. Sekarang kenceng kok. Sedang. Sedang. Mau ganti ini? Kalau ini gimana? Bergema, Pak. Kalau ini bergema, ini buat nyanyi. Pakai ini ya. Oke. Oke, Pak Arif kencengin dikit ya. Bentar. Tunggu. White.
Halo, cek. Sekarang kencengan nggak? Kencang Pak, kencang. Oke, iya. Nah, oke, tugasnya ada 2, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Pak Ari mau jelaskan tugas kelompok dulu. Tugas kelompok itu sudah ada di GCR. Kelompoknya saya anggap sudah ada, ya. Kalau nggak salah udah di-share kemarin ya. Ya, tugas kelompok itu berarti setiap kelompok mendapatkan tema masing-masing, pembahasan masing-masing, ya. Sudah ada di GCR. Nah, metodenya nanti adalah presentasi biasa, cuma nanti ada pertanyaan dari Pak Arief. Kok sekarang pertanyaan dari Pak Arief? Ya, biar lebih interaktif ya. Sebetulnya begini, dari kalian juga nanti ada tanya jawab, cuma nanti ada tambahan pertanyaan dari Pak Arief. Konsepnya seperti apa Pak? Buat PPT, membuat PPT. PPT biasa aja dah. Cuma pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan amanah budaya. Apa itu amanah budaya? Apa manfaat sejarah buat diri saya? Jadi Pak Rim nggak nanya tanggal berapa itu reformasi gereja, enggak. Siapa itu tokoh revolusi Prancis? Enggak. Itu kelas 11 ya. Kalau pertanyaan kelas 12, tanggal berapa itu yang namanya satelit Palapa diterbangkan? Apa itu namanya 4.0? Bukan ya. Tapi pertanyaan, apa sih arti dari 4.0 buat diri kamu sendiri? Nah, itu namanya adalah pertanyaan-pertanyaan amanah budaya. Apa manfaat sejarah buat diri saya? Jadi kalau sejarah sesuatu itu nggak ada artinya, itu buat apa kita belajar? Harus memiliki makna. Dan memang semua yang kita pelajari sebetulnya punya makna. Cuma maksud saya adalah agar apa yang kita pelajari itu betul-betul bermakna, berarti. Artinya itu luar biasa, Pak. Saya jadi bersemangat untuk belajar. Saya jadi bersemangat untuk lebih mencintai dia, Pak. Bukan. Dia itu maksudnya adalah ibu, orang tua, teman-teman dan seluruhnya, ya. Itu memotivasi saja, sejarah. Motivasi sejarah yang saya dapatkan, saya ambil. Itu namanya pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Pak Arief. Kalau pertanyaan lain silakan, mau nanya yang amanah boleh, mau bertanya tentang teknologi juga boleh, ya. Mau bertanya tentang materi juga boleh, ya. Jadi dalam pembelajaran kita levelnya itu harus sudah kita naikkan, yaitu levelnya bukan lagi tahu, tapi adalah menganalisis, menerapkan, mencipta, meng-create. Ya. Kalau di guru-guru lain disampaikan istilahnya adalah soalnya tuh hot, sudah hot lagi. Bukan pertanyaan tahun berapa, tapi apa arti dari kejadian yang terjadi 1789 atau mungkin tahun 1959 itu ada apa? Apa arti buat Anda, buat kita? Itu yang dinamakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang hot. Ya, jadi tugas yang pertama itu tolong diselesaikan. Saya kasih waktu kalau yang tugas tugas kelompok itu 2 hari. 2 hari dari sekarang. 2 hari dari sekarang. Terus kalau yang tugas mandiri, nah sekarang kita bahas tentang tugas mandiri. Tugas mandiri itu artinya adalah membuat karya. Jadi membuat karya selesai sampai akhir bulan ini harus sudah selesai. Ya, jadi buat karya, buat karyanya itu apa? Bisa novel, bisa puisi, bisa TikTok, bisa vlog, bisa macam-macam. Yang penting karya kehidupan, karya kreativitas, bisa aplikasi yang bisa bikin aplikasi, ya, apapun. Game boleh nggak Pak? Boleh bikin game. Wah itu udah levelnya tinggi sekali itu. Kasih nilai 100 Pak Arif kalau bisa bikin game. Bikin aplikasi kasih nilai 100 itu sejarah. Kok gitu Pak? Iya dong. Sejarah itu adalah outputnya itu harus bisa apa namanya punya sebuah kesadaran saya harus menciptakan.
Sejarah itu harus bisa menciptakan. Buat apa kita belajar tentang sejarah itu kalau kemudian cuma tahu doang Pak, besok 17 Agustus sudah upacara doang, nggak ada maknanya. Buat apa? Upacara itu harus kemudian memberikan makna. Dan kita berkarya, terus berkarya. Bikin podcast. Saya bikin podcast Pak. Oke, bagus, keren sekali. Ya, kita podcast collab ya, collaboration podcast bareng bersama Pak Arief. Oke, ada yang punya podcast di sini? Ada nggak yang orang tuanya punya podcast, punya radio, mungkin ada yang punya TV? Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Nah, itu harus itu. Maksud Pak Arief harus mulai dari Anda. Yang simpel saya kira bisa ya. Itu di Google Meet ya, itu ada podcast juga. Meskipun hanya suara. Nggak apa-apa pakai itu. SoundCloud juga bisa. Di HP Anda tinggal download aplikasi podcast. Udah, langsung bisa cerita sama teman. Di-upload, jadi podcast. Bikin podcast banyak-banyaknya. Itu adalah peninggalan bersejarah. Jadi, kalau harimau mati meninggalkan kulit, salah ya. Harimau mati meninggalkan? Ada yang tahu? Harimau mati meninggalkan? Tulang. 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 Tulangnya sakit ya. Yang betul apa? Harimau mati meninggalkan tulang. Salah. Salah apa benar? Ya, tulang juga sebenarnya ya, benar juga sebenarnya. Tulang benar gitu loh. Cuma maksudnya dalam peribahasa itu yang suka dipakai sama orang, yang benar apa? Harimau mati meninggalkan Belang. belang. Belangnya Tapi langnya udah benar tadi ya, langnya udah benar, cuma tunya yang salah. Bedanya B sama tu. Tapi langnya udah benar. Tapi yang tulang Pak Arief kasih apresiasi dulu ya, berani jawab kok. Faiza ya? ya, Pak. Makasih, ya, pokoknya udah jawab, saya kasih Pak Arief tuh udah senang banget ya. Nggak apa-apa, itu namanya interaktif ya. Ada komunikasi. Nah, kalau harimau mati meninggalkan belang, nah, belangnya tapi benar Faiza loh, mendingan tulang ya, belangnya kan hilang Pak, kena tanah itu mikroorganisme hilang gitu kan, iya yang tersisa tuh biasanya tulang. Kalau manusia mati meninggalkan Nama. nama ya, berarti kurang pas sebetulnya Pak Arief ya. Kalau Pak Arief mau ganti, manusia mati meninggalkan karya. Karya itu ya nama. Harus punya karya. Anda harus punya karya. Banyak bikin status. Statusnya status yang bermanfaat. Bukan status yang tidak bermanfaat. Harus status yang bermanfaat. Itu namanya karya. Pak, saya bikin posting Pak di TikTok. Jadi karya. Bisa nggak? Bisa. Tapi puisi misalnya, kasih ditaruh di TikTok gitu kan. Puisinya dikasih musik misalnya. Wah, video jadinya Pak. Iya nggak apa-apa. Keren sekali itu. Ya. Jadi ya tugas pribadi itu kalian harus mengumpulkan karya. Rofit jangan keluar. Aduh, Rofit keluar lagi. Oke. Paham ya? Jadi tugasnya ada 2. Nih, Pak Arief di kelas 12 nggak ngasih banyak tugas. Tenang aja, cuman itu doang. Nah, mungkin nanti yang di kelas berikutnya, di semester berikutnya, mungkin sudah sibuk dengan AKM ya. Kalian akan sibuk dengan AKM. Dan minggu depan juga, kalau nggak salah sudah ada simulasi AKM itu. Ya, apa itu AKM? Ada yang tahu? Ya, kalian harus sudah siap di situ. Kalau nggak tahu tanya Bu Ella ya, AKM. Nanti minggu depan sudah siap tuh kelas 12. Jadi kita selesaikan sampai di semester sini saja. Tugas kita ya. Oke, jelas ya. Tugasnya ada 2, tugas kelompok dan tugas mandiri. Mandiri bikin karya aja. Tugas kelompok mah biasanya tugasnya dikerjain sama sendiri. 1 orang. Enggak Pak, saya berkelompok. Saya benar-benar kerja kelompok Pak. Betul Pak, bagus. Ya, bagus. Itu pakai itu aja, pakai apa namanya, aplikasi yang bisa collaboration itu ya.
Google Doc. Di-share kan bisa ngetik bareng-bareng. Ayo, kamu ngerjain ini ya, kamu. Nah, itu kan bisa dipakai. Jadi kamu ngetik bareng-bareng dari rumah itu, satu kelompok, itu bisa. Di PPT, bisa nggak ya PPT ya? Bisa mungkin di-share gitu, yang penting di-share. Bukan PPT, apa namanya kalau di Jimit itu, di Google itu namanya adalah Google Slide ya. Itu kan bisa dibagikan. Saya edit ya, saya covernya ya, saya kata penutupnya ya, saya isinya ya. Nanti aku yang jelasin aja, aku nggak bisa ngetik, ya aku yang jelasin aja, aku yang ngomong deh gitu. Dan seterusnya ya. Itu adalah konsep kita. Nah hari ini Pak Arif mau presentasi konsep tentang model pembelajaran yang Pak Arif sedang lakukan hari ini sebenarnya ya. Untuk menjelaskan ke teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Pak Arif share dulu nih. Nah, ini adalah model ya atau metode pembelajaran yang Pak Arif gunakan di semester ini, yaitu podcast. Ya, saya presentasikan. Udah, maaf. Stop dulu. Oke, kelihatan nggak di situ? Tulisannya podcast, kelihatan nggak? Halo? Tadi Saya? kelihatan Pak. Tadi Tadi ada, sekarang lagi. enggak. Hah? Tadi Hilang. ada, sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Keluar dulu. Aduh. Oke. Hentikan presentasi. Tarik presentasi lagi. Klik lagi, share lagi. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi inilah yang Pak Arif coba tampilkan di semester ini adalah pembelajaran dengan metode podcast. Kok podcast Pak? Ya alternatif saja. Bosan juga ya ngajar biasa itu, biasa terlalu biasa gitu. Maksudnya biar ada suasana baru saja. Nah, podcast lab itu tadi Pak Arif jelaskan lingkar amanah budaya. Lingkar amanah budaya itu apa? Terutama adalah di kata amanah budaya. Kalau lingkar itu ya kelompok diskusi lah ya. Kelas ini ya diskusi itu. Kelompok ini adalah kelompok diskusi. Lingkar itu kelompok. Ya. Jadi amanahnya dan budaya. Amanah itu apa? Apa manfaat sejarah buat diri saya. Jadi belajar sejarah bukan hanya sekedar tahu tentang materi. Belajar sejarah itu bukan sekedar tahu tentang peristiwa-peristiwa, tanggal, tahun, waktu, manusia, tokoh, dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi harus ada makna yang kemudian bisa berguna dan bisa digunakan di masa yang sekarang. Nah, definisi pembelajaran ini adalah bentuk lain dari penyajian materi sejarah. Ini ada yang salah ketik. Ya. Ya, jadi merupakan pembicaraan antara narasumber dan host. Narasumbernya kalian. Makanya ketika coba di rumah sedang apa sekarang? Sedang ini Pak, sedang masak bantu mama. Ya, oke. Masak apa hari ini? Segala macam misalnya. Itu harus sudah siap juga. Maksudnya adalah kita interaktif. Nah, di sela-sela interaktif itu kemudian nanti Pak Arif menyisipkan materi. Nah, seperti ini sekarang misalnya. Jadi materinya adalah materi tentang podcast gitu, ya. Itu upaya sebetulnya dalam rangka untuk lebih interaktif saja. Pembelajaran pingin sekali interaktif, bukan hanya cuma dengerin aja gitu ya. Tapi juga ada obrolan-obrolan gitu ya. Apalagi kalau ada yang nyalain kamera kan Pak Arif bisa menyapa dan seterusnya. Nurul ada di situ Nurul? Nurul? Nurul ada di situ? Silakan nyalakan kameranya Nurul. Nah, berarti kan nggak ada kan? Nah, kan di situ tercatat.
Di kamera juga terekam gitu ya, direkam. Kemudian Azahra Salsabila ada? Azahra Salsabila? Saya, Pak. Tadi nggak bisa kameranya ya? Iya. Ya udah. Tapi sehat ya Zahra ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ayah ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Adik sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Kesimpulan Pak Arif, berarti dia punya kakak dan juga punya adik. Itu namanya Nggak punya adik. Tadi katanya sehat. Kedengaran saya kakek. Oh kakek, berarti dia bontot. Betul? Betul, Pak. Cuma 2 berarti? Iya. Tentu. Oh iya, betul nggak apa-apa. Berarti kita menyimpulkan. Menyimpulkan itu artinya adalah berpikir secara silogisme. Silogisme ya, kalau di matematika itu namanya silogisme. Berpikir menyimpulkan. Oke. Rafid sehat di sana, Rafid? Sehat banget, Pak. Selain nanya sehat apa ya? Fit, kamu mau cerita nggak, Fit? Saya ingin dengar cerita kamu, Fit. Apa aja, Fit? Cerita apaan, Pak? Cerita kegiatan kamu kalau hari Minggu ngapain? Kalau nggak belajar ngapain? Saya. Iya. Pacaran, Rafid, Pak. Pacaran, astagfirullah. Gembur, Pak. Pacaran nanti kalau udah nikah baru pacaran. Iya tuh, Pak. Mainannya, Pak. Kamu? Fit, kamu ngapain aja, Fit? Kalau nggak belajar, kamu ngapain, Fit? Saya berjemur, Pak. Tuh, berjemur, Pak. Berjemur. Kayak orang Jerman aja berjemur. Jelas. Biar ngapain? Biar COVID-nya hilang ya? Buset, saya alhamdulillah nggak kena, Pak. Biar ini aja, Pak. Biar sehat. Iya, biar sehat. Oh iya, Pak Arif berarti berpikir negatif ya. Biar COVID-nya hilang, berarti kan dia kena COVID ya. Itu berpikir ya namanya ya. Salah Iya, berarti pernyataan Pak Arif. Biar sehat, Betul, Pak. Pak. Sehat itu kan artinya adalah tidak sakit. Mudah-mudahan terhindar dari COVID. Semuanya sehat. Bapak Ibu di rumah? Bapak. Bapak Ibumu di rumah? Iya, Pak, di rumah. Ada ibumu sekarang di sini, di depannya atau di belakangnya? Ada? Oh, nggak ada, Pak, nggak ada. Nanti sekali waktu jangan kaget ya kalau Pak Arif minta coba mana ibumu mana gitu kan, biar kita bisa berinteraktif gitu kan. Pak tolong Pak jangan virtual terus Pak, saya duitnya habis Pak buat beli kuota, kan Pak Arif jadi tahu kan orang tua yang ngejelasin. Sekali waktu nanti harus siap ya kalau ada orang tuanya. Pak orang tua saya mau ngomong Pak, iya boleh. Sangat boleh. Oke, terima kasih Rafid. Oke, Pak. Santai. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Begitu ya cara belajarnya ya Pak Arif ya. Nanti Pak Arif mau tanya-tanya, mau ini, jadi itu definisi pembelajaran. Kemudian saya ngekliknya di Jmeet. Ya, harusnya di sini ya. Wow. Oh, gambarnya putih doang. Nah, tujuan lab ini adalah, lab itu tadi adalah lingkar amanah budaya. Jadi kita benar-benar kayak diskusi, kayak ngobrol aja ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan pembelajaran sejarah yang inspiratif, informatif ya, dan kritis. Jadi inspiratif, informatif, dan kritis. Atau informatif, kritis, inspiratif, dan kritis. Ya, terbalik-balik nggak apa-apa. Tapi intinya adalah itu. Jadi kita ingin terkoneksi ya, meskipun dalam jarak yang cukup jauh, mungkin juga ada yang sangat jauh. Yang rumahnya paling jauh siapa di sini ya? Ari. Lumayan, Pak. Kamu paling jauh Ri ya, di antara teman-teman kamu Ri? Lala. Lala mana lah? Enggak juga, lumayan, enggak jauh-jauh amat. Ya udah jangan berdebat. Sekarang masing-masing ukur deh dari sini ke MAN 21. Jauhan saya, Pak. Zara Aziza. Paling jauh, Pak. Ra, kamu mana, Ra? Marunda, Pak. Dah. Kamu Marundanya mana sih? Rumah sakit ya? Puskesmas? Iya, masuk dalam. Pokoknya yang paling asri dah itu berarti rumah saya, Pak. Berapa hari kan di situ? 10 tahun.
RT berapa, Pak? RT 2. RT 5. RT 6, RW 5. Nomor 2, rumah Pak RT. Ya pokoknya yang jalan menuju ke Rusun itu ya, daerah situlah. Oke. Halo? Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas. Jadi yang paling jauh Ariel ya paling ya, Malala antara itu ya. Ya, jauh dekat mendekatkan semua pembelajaran kita tujuan lab. Tapi ngomong-ngomong kenapa ini Google Slide-nya cuma nampil 3 doang? Halo? Kok nggak nongol nih, kenapa nih? Refresh coba. Refresh. Jreng-jreng. Aduh, 1 doang loh. Bentar ya, tunggu ya. Mungkin jaringan. Udah 3 doang. Aduh. Oke, jadi konsepnya adalah nanti ada ya putar-putar musik. Kalau ada yang mau mutar lagu sih boleh-boleh juga. Sangat dibolehkan ya. Ini nanti kita akan coba putarkan. Kalau enggak ya mungkin Pak Arif pakai konsepnya keroncong terus ya. Karena spesialisnya keroncong, Pak Arif juga masih belajar ya. Tapi yang pasti ada pemutaran lagu-lagu ataupun menyajikan lagu-lagu perjuangan misalnya ya, lewat keroncong. Contoh. Cek. Rangkaian melati yang simpan sampai ku mati, menanti datangnya kekasih, pahlawanku yang jati. Rangkaian melati yang lonceng di dalam hati, menanti datangnya kekasih, pahlawanku yang sejati. Oke, itu contohnya. Itu contohnya ya, tapi memang kalau direkam di Meet kurang bagus. Mungkin ke depan Pak Arif mau ya nyicil lah ya, beli Zoom ya. Katanya sih kualitasnya lebih bagus. Makanya Pak Arif nanti mungkin pakai Zoom supaya kualitas rekamannya itu lebih bagus. Sama mixer. Wah, modal banget ya. Pembelajarannya modal sekali ya. Mic, piano ini segala macam. Tapi sebetulnya pakai gitar doang cukup sebenarnya bisa. Artinya guru-guru yang lain kalau misalnya mau menggunakan konsep ini ya pakai gitar bisa, atau sekedar memutarkan musik juga bisa. Saya kira ini bisa dipakai. Gitu ya. Saya share lagi. Jadi metode pembelajaran kita adalah dengan podcast. Saya kira secara umum jelas lah ya. Jelas ya, kurang lebih kayak gitu. Pak Arif nggak mau berpanjang kalam. Saya kira sudah cukup jelas apa yang tadi sudah disampaikan. Intinya adalah podcast. Ini kenapa nggak muncul ini bawahnya. Ada sekitar 7 slide, ini nggak nyala semua ini. 8 slide. Ya, mungkin agak sedikit gangguan ya, ada gangguan jaringan. Ini slide-nya sudah saya bikin banyak itu. Nggak nongol, kenapa?
Ya, kurang lebih adalah metode itu yang ingin kita sampaikan, kita pakai di semester ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan soal tugas silakan dikerjakan secepatnya, lebih cepat lebih baik, begitu ya. Siap-siap untuk ditanya di rumahnya lagi masak apa, di rumahnya lagi ngapain gitu kan, lagi bersih-bersih halaman Pak, silahkan. Di rumah lagi masak-masak sama Bunda, silahkan ya. Tapi tetap koneksi dengan pembelajaran sejarah. Baca sendiri materinya, ya, kembangkan sendiri, nanti kita diskusikan jika dimungkinkan, ya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Pak Arief tidak berpanjang kalam karena nanti akan ada pekerjaan lain, ya. Pak Arief mempersiapkan buat ini nanti ya, OSIS nanti ya. Oke, cukup ada pertanyaan tentang tugas. Pak Arief hari ini nggak ngasih materi ya, cuma ngasih tugas doang sama metode belajar kita. Ada yang ditanyakan? Pak, tergladi bersih rame-rame, Pak. Ini nanya baju bersih malah. Iya. Nggak tahu, pokoknya Pak Arief ngikut aja nanti lah ya. Nggak tahu OSIS kesini atau kayaknya dari sekolah atau dari rumah sih. Pak Arief juga nggak tahu. Ya. Itu ya Fahmi, jelas ya Fahmi ya? Fahmi? Iya Pak. Mi, orang tua kamu ada di rumah nggak Mi? Lagi ke pasar. Oh, ke pasar. Pasar itu belanja sayuran atau belanja beras atau apa Mi? Beli sayuran. Sayuran. Pasarnya di mana Mi? Pasar Ujung Menteng. Pasar Ujung Menteng. Oh, yang Indomaret itu ya? Ya. Nah, tempat nongkrong Pak Arief di situ ya. Ngopi. Emang rumah kamu dekat situ ya, Mi? Dekat Persisnya di mana? Persisnya? Dekat Al-Falah, SMP Al-Falah. Al-Falah. Al-Falah yang gang itu masuk ya? Iya. Oh, di situ. Oke. Aman semua ya, Mi? Aman, Pak. Aman. Ditunggu karyanya semuanya ya, seluruh teman-teman, seluruh sivitas akademika ya. Ditunggu karyanya untuk sejarah, pembelajaran sejarah. Jadi nanti ketika presentasi, tampilkan coba karyamu apa. Nah, gitu misalnya. Cuma 2 menit, 3 menit lah. Ya. Semuanya harus sudah berkarya. Itu yang dinamakan dengan tugas mandiri, tugas kelompok presentasi. Jelas, clear. Saya kira nggak terlalu banyak, Pak Arief ngasih pekerjaan harus gini-gini, enggak. Cuma 2 saja. Ya. Kalau kelas 12, 3. Karena Pak Arief belum kenal, baru ngajar di kelas 12 IPA maksudnya. 12 IPA Pak Arief baru ngajar, makanya Pak Arief minta dia bikin video perkenalan tentang dirinya dan pemikiran dia tentang sejarah dan jurusan atau sejarah dan politik, sejarah dan teknologi, sejarah dan agama misalnya. Itu kelas 12 yang selain kalian itu ada 3 tugas. Kalau ini mah cuma 2 aja lah ya. Pak Arief nggak mau kebanyakan. Kasihan. Oke, cukup. Saya kira cukup ya. Ari ada pertanyaan Ari? Dika? Angga? Elsa? Yang lainnya? Absennya jangan lupa. Cukup. Gimana Pak absennya Pak? Absennya nanti Pak Arief kirim. Tapi absen yang di Zoom, Fahmi yang nanti kirim sama sekretarisnya. Pokoknya 2 itu silakan bekerja sama mengirim absen. Profit ada pertanyaan Fit? Cukup? Cukup Bapak, cukup. Cukup, terima kasih Pak Arief cuma ngasih tugas, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tanah air ku tidak kulupakan, kau terkenal selama hidup. Biar
jauh tak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Julian mana Julian? Engkau ku banggai. Cek. Julian kemana aja Julian?